Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasr wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Para mirsa Ustadz Fahmi Salim Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang pertama di bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat bersilaturahim, nikmat kita dapat bertatap muka. Meskipun fisik kita tidak berdekatan, tetapi insya Allah hati kita senantiasa berdekatan dan dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dalam iman dan Islam. Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah kita masuki, hilalnya sudah kita rasakan nikmatnya. Kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalami wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Subhanallah. Semoga dengan munculnya hilal di bulan suci Ramadan ini dapat menambah kebahagiaan kita dan dapat memberikan ketenangan bagi kita lahir dan batin. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini ibarat hormon endorfin. Subhanallah. Apa itu hormon endorfin? Itu hormon kebahagiaan. Kenapa kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci ini. Sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi SAW, di bulan suci Ramadan Allah membuka pintu rahmat seluas-luasnya, membuka pintu ampunan seluas-luasnya, membuka pintu pengampunan dosa, ya, pembebasan manusia dari siksa api neraka atau al-itqu minan nar seluas-luasnya, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maka betapa tidak kita bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka seperti yang diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Yunus, "Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu, huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah bahwa dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah hamba-hamba Allah itu falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan menyambut datangnya rahmat dari Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan atau himpun selama hidup di dunia ini. Subhanallah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Di tengah situasi darurat pandemi ini, Allah berikan kepada kita rahmat yang luar biasa, karunia yang tidak terhingga. Ya, saya tidak bisa membayangkan pada saat kita sedang situasi darurat pandemi ini, ya, termasuk di negeri-negeri Muslim, kita semua sudah berada dalam situasi sulit, mungkin juga stres, banyak tekanan-tekanan, persoalan-persoalan kehidupan. Ya, betapa tidak kita sudah sebulan lebih karantina mandiri, isolasi mandiri di rumah, tidak keluar, tidak berkegiatan. Ya, acara-acara kita dibatalkan, karyawan semua bekerja dari rumah, pelajar, mahasiswa semua belajar dari rumah. Ya, bisnis kecil, menengah, semuanya sedang tutup. Ya, banyak karyawan yang di PHK, banyak yang dipotong gajinya, ya, banyak yang kesulitan, bukan karena dia terjangkit oleh virus COVID-19, tetapi karena dampak yang dihasilkan oleh penyebaran virus ini. Ya, kalau jumlah yang positif, penderita positif COVID-19 ini mungkin sedikit dibandingkan 270 juta rakyat Indonesia, tetapi yang terkena dampak krisis, baik itu krisis ekonomi, sosial, apalagi nauzubillah sampai krisis keamanan,
Ini jutaan rakyat Indonesia, jutaan kepala keluarga di Indonesia terkena dampaknya. La haula wala quwata illa billah. Nah, dalam situasi seperti ini, alhamdulillah Allah hadirkan Ramadan ke tengah-tengah kita. Saya tidak bisa membayangkan jika tidak ada bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan menghadirkan aura positif, menghadirkan kebahagiaan, ya, akan membantu kita mempercepat pemulihan diri kita dari krisis ini yang multidimensional dengan hadirnya Ramadan. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena seperti ibarat seorang ibu, ya, yang sakit, meriang, pusing, kepalanya berat untuk bangun dari tempat tidurnya, ya, lalu tiba-tiba anaknya datang, ya, memberikan kabar gembira, "Mak, saya baru dapat pengumuman lulus ujian dan akan segera diwisuda." Subhanallah. Apa perasaan sang ibu? Dia pasti akan bangkit, memeluk anaknya dan melupakan rasa sakitnya. Melupakan rasa sakitnya. Kenapa? Karena dia merasakan kegembiraan yang luar biasa yang ada di hatinya. Sehingga rasa sakitnya, penatnya, letihnya itu tiba-tiba sirna dan kemudian dia bisa bangkit dari tidur untuk menyambut dan memeluk putranya. Subhanallah. Itulah ibarat bulan suci Ramadan. Kita datang, ketika Ramadan datang, kita peluk erat-erat. Kita sambut dia dengan penuh optimisme, dengan penuh semangat. Karena bulan Ramadan ini subhanallah akan membuat kita, ya, menjadi lebih bahagia, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan ada hikmahnya, saudara. Ketika kita masuk bulan Ramadan di tengah situasi seperti ini, kita kembali memfungsikan Ramadan secara substansial. Bukan festivasional, bukan festivalisasi Ramadan, tetapi kepada substansi Ramadan, kepada keheningan, kejernihan jiwa, ya, kemudian kemurnian, kesucian hati kita. Karena Ramadan itu sebenarnya ada di hati. Tetapi seringkali kita terjebak kepada festivalisasi di bulan suci Ramadan. Sering terjebak kepada ornamen-ornamen, ya, sering terjebak kepada kepada embel-embel, ya, juga kepada umbul-umbul. Nah, ini ada dua, embel-embel dan umbul-umbul yang sering menjebak kita, yang sering memalingkan kita dari substansi ibadah suci Ramadan. Subhanallah. Maka kita bersyukur kehadirat Allah di tengah situasi seperti ini. Allah hadirkan kepada kita bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih kuat dan insya Allah selamat di dunia akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, di pertemuan yang pertama ini dalam program Living Quran, ya, Living Quran artinya apa? Menghidupkan Al-Quran. Menghidupkan Al-Quran bagaimana? Apakah Quran itu benda mati? Ya, secara fisik mungkin bisa disebut sebagai benda mati. Ya, dia tulisan di atas kertas. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa berbicara. Yang dapat membuat Al-Quran ini berbicara, yang dapat membuat Al-Quran ini bergerak dan berjalan adalah manusia-manusia yang telah mendapatkan cahaya sinar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran bukan menjadi monumen mati. Quran tidak menjadi museum. Quran tidak menjadi manuskrip mati. Tetapi Quran adalah kitab yang menggerakkan. Kitab yang membangkitkan jiwa dan raga kita sebagai kaum muslimin. Yang memiliki tugas dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ard. Sebagai hamba Allah untuk mewujudkan misi risalah turunnya Al-Quranul Karim untuk memperbaiki kehidupan manusia agar mereka bahagia, selamat di dunia dan sejahtera nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Quran ini harus kita hidupkan, dia menjadi sesuatu yang hidup. Ya, seperti Rasulullah SAW menjadi Al-Quran yang berjalan.
Sebagaimana disabdakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh para sahabat, murid-muridnya Rasulullah SAW. Wahai Ibunda Aisyah, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih sosok Nabi Muhammad itu di dalam pandanganmu? Bagaimana akhlaknya baginda Nabi SAW? Maka dengan sederhana, mudah, simple, jawabannya padat berisi, Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, menyatakan dengan satu kalimat, kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Beliau menjadi Quran yang berjalan. Akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ekonominya, keluarganya, pendidikannya, pengayomannya, pelayanannya kepada umat, perhatiannya kepada sesama, bahkan bukan hanya sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup. Pendidikannya, akhlaknya, akidahnya, semuanya adalah merupakan cerminan dari Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran ini menarik untuk dikaji. Al-Quran ini digali konsepnya. Al-Quran ini dipelajari isinya, pelajarannya, hikmahnya, kandungan-kandungannya di sepanjang masa. Kenapa? Karena telah berhasil diwujudkan oleh baginda Nabi SAW dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ini yang menjadikan Quran itu hidup, menjadi living Quran. Maka itu tema kita di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana mengangkat tema-tema untuk membentuk karakter kepribadian Muslim berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah tentang hakikat iman kepada yang gaib. Kenapa Pak Ustadz? Kok iman bil gaib? Bukan iman kepada Allah. Sebentar. Ya, kita tahu tujuan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. Ya, supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, apa definisi? Bagaimana ciri-ciri dan karakter orang-orang yang bertakwa? Ayat pertama yang menjelaskan siapa, bagaimana, apa karakter orang yang bertakwa, bisa kita lihat dalam lembaran pertama Al-Quranul Karim setelah kita selesai membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran, sebagai isi katalog Al-Quran, sebagai induk daripada Al-Quranul Karim. Ini kemudian dirinci oleh surah Al-Baqarah. Ya. Dan surah Al-Baqarah luar biasa. Di situ dalam ayat-ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Subhanallah. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sesuai dengan munasabah, relevansi, ya, korelasi antara ayat tentang ibadah puasa di rangkaian 183 sampai 188 surat Al-Baqarah ini, ya, dengan awal pembuka surah Al-Baqarah. Ya, rangkaiannya jelas. Kita diperintahkan untuk puasa. Puasa itu tujuannya adalah membentuk manusia yang bertakwa. Kapan dia dilakukan? Di hari-hari tertentu. Di mana itu hari-hari tertentu? Ayyaman ma'dudat. Di syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan yang rinci dari petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Allahu Akbar. Maka
kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya, yang sudah dibentuk karakternya melalui ibadah puasa Ramadan ini, dijelaskanlah itu di dalam Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada secuil pun, sedikit pun, setitik pun keraguan. Kenapa? Hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk pedoman hidup untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karakter muttaqin yang pertama adalah siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi ibadah, ini ibadah pertama ini. Iman kepada yang gaib itu ibadah paling tinggi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru wa yuqimunas shalah, ibadah tubuh. Jadi ibadah yang pertama adalah ibadah hati, ibadah keyakinan, ya, beriman kepada yang gaib. Yang kedua ibadah tubuh fisik, yaitu dengan apa? Dirikan sholat. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ini ibadah harta. Jadi ada 3 jenis ibadah yang menjadi ciri bagi orang-orang muttaqin, yang orang bertakwa. Yang pertama adalah ibadah apa? Keyakinan, ibadah hati. Kedua ibadah fisik, yaitu sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah ibadah harta dengan infak, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada yang gaib ini merupakan satu kunci pembuka yang pertama, ya, yang menjadi akhlak, menjadi ciri orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada yang gaib? Pertama, kita harus tahu apa itu perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu adalah segala sesuatu yang luput atau tidak bisa diindra oleh panca indera kita dan alat-alat, ya, penginderaan kita. Kullu syai'in ghaba an hawasina wa an mudrakatina. Ya. Kalau hewan biasa itu dia bisa percaya, meyakini sesuatu dengan melihat, dengan penciuman, dengan pendengaran, dengan rasa, melalui indranya. Tetapi manusia, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebabkan dia dimiliki, selain ada panca indera, Allah karuniakan manusia dilebihkan di atas hewan, makhluk yang lain itu diberikan akal, pikiran. A'tahu quwwatan idrakiyah tazidu ala hawasil khams. Ya, kekuatan akal pikiran ini melampaui potensi kekuatan indrawi. Ya, mendengar saja, mencium saja, merasakan saja dengan lidahnya, mendengar saja dengan telinganya, meraba dia dengan tangannya. Lebih dari itu, akal ini bisa menyimpulkan, bisa mengobservasi, bisa mengkali-kalikan, bisa membagi-bagikan, bisa mengurang-ngurangkan. Ya, semua potensi itu ada pada akal yang tidak bisa, ya, dilakukan oleh panca indera. Subhanallah. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh, kalau dari segi penglihatan saja, ya, kita manusia ini melihat saja atau mendengar saja, misalnya ada tanah basah, ya, atau setengah basah, itu kita melihat ada bekas injakan ban mobil atau ban motor, dia akan, ya, meninggalkan apa? Bekas di situ. Kalau kita hanya mengandalkan panca indera, kita hanya mengatakan tidak ada sesuatu yang lewat di sini. Ya, baik sekarang maupun sebelumnya maupun nanti setelahnya. Tetapi karena kita dikaruniakan akal pikiran, kita bisa menyimpulkan, oh ini ada tanda bekas ban. Oh ini ada tanda bekas tetesan jatuhan minyak. Biasa bekas mobil itu kalau kita parkir, dia ada jatuhan bekas
air AC atau bekas oli, walaupun sedikit. Nah, ini menunjukkan apa? Oh, tandanya tadi di sini ada yang parkir mobil. Oh, tandanya tadi di sini ada mobil yang lewat, motor yang lewat, bahkan mungkin sepeda yang lewat sesuai dengan besar kecilnya ban itu, ukuran diameter ban itu. Itu akal. Subhanallah. Tapi kalau kita hanya mengandalkan penglihatan, pendengaran, kita tidak melihat apa-apa. Nah, ini perkara gaib. Tapi manusia lebih daripada itu. Dia punya akal. Dia bisa menyatakan bahwasanya ya Allah juga seperti itu. Allah tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, tidak bisa didengar perkataannya Allah secara langsung. Ya, tetapi kita punya akal fikiran. Meskipun Allah itu adalah sesuatu yang gaib bagi kita, tetapi kita bisa merasakan. Kita bisa berkesimpulan. Kita bisa memastikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari bekas ya ciptaannya, dari peninggalan ya jejak-jejak makhluknya yang ada di seluruh alam raya semesta ini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tidak mungkin ya ada alam semesta dengan begitu sempurnanya, begitu indahnya, begitu fasilitasnya lengkap, luar biasa. Ya, infrastruktur sistem alam semesta ini diciptakan oleh Allah sangat teliti, sangat detil. Ya, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ya, matahari tidak mungkin mendahului bulan, sebaliknya juga demikian. Malam tidak bisa mengejar mendahului siang dan demikian pula sebaliknya. Kullun fi falakin yasbahun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ta'lamun, dalam ayat yang lain. Semua tanda-tanda di alam raya ini menunjukkan bahwasanya pasti ada penciptanya. Kalau saudara punya gadget, saudara punya TV, smart TV, saudara punya laptop, saudara punya iPad, iPhone, Android, punya kipas angin, punya AC, punya lemari, punya sofa, punya kasur. Apa yang ada dalam benak saudara? Apakah mungkin benda-benda itu semua ada dengan sendirinya, tercipta seperti itu? Tentu orang yang mengatakan bahwa ini benda sofa yang saya duduki sudah ada begitu dari sananya, ya, tidak ada yang membuatnya, itu pasti orang gila. Ada kipas angin, ada AC, itu sudah begitu adanya, tiba-tiba ada, tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada yang mendesainnya, membuatnya, tanpa ada pabriknya, tanpa ada produsennya, itu pasti orang gila yang ngomong begitu. Semua televisi ada yang membuatnya, baik yang membuat sistemnya, yang membuat manufakturnya, membuat hardware-nya, software-nya, pasti ada. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita karunia akal untuk melihat dengan jelas, dengan pasti, dengan penuh keyakinan ada athar, ada sisa-sisa, jejak-jejak, bekas-bekas penciptaan Allah di alam semesta ini. Allahu Akbar. Maka di dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya, ayo lihat lagi dengan matamu yang benar. Padahal kita tujuan ayat itu adalah untuk apa? Untuk ya menerangkan agar kita ini beriman kepada Allah, kepada yang gaib. Tapi kita disuruh apa? Irji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya, tidak ada penciptaan Allah ini ya yang tidak sempurna. Kalau Anda melihat itu sebagai sesuatu ketidaksempurnaan, maka Allah mengatakan farji'il basar.
ulangi lagi, lihat lagi dengan mata indramu, sampai kepada lubuk hatimu bahwa semua ciptaan Allah ini sempurna dan lengkap adanya. Ma tara fi khalqir rahman. Tidak ada dalam ciptaan Allah itu cacat, ketidaksempurnaan. Semuanya sempurna, subhanallah. Mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Islam, Al-Quran ini menggabungkan antara fungsi indrawi, thummarji'il basara karratain, farji'il basara hal tara min futur, dan seterusnya itu, ya, dengan apa? Dengan keyakinan yang kuat bahwasanya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Penciptaannya. Allahu akbar. Ya, maka itu dalam surah Al-Mulk itu Allah mengecam tindakan, ya, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, ya, tidak menggunakan penglihatannya, pendengarannya untuk sampai kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Ahli neraka mengatakan, seandainya kami dulu, ya, mendengar dengan baik, berfikir dengan baik, kami akan sampai kepada tauhid uluhiyah dan rububiyahnya Allah, dan kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir ini. Qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna ashabas sa'ir. Subhanallah. Karena sini pentingnya beriman kepada yang gaib bukan berarti iman kepada sesuatu yang kosong, objek yang kosong, tidak ada sama sekali isinya, tidak. Tapi iman kepada yang gaib itu adalah suatu bentuk kepastian. Subhanallah. Ya, ini bentuk kepastian. Ya, bisa dibuktikan secara sains. Ya, dibuktikan. Bukan kaleng-kaleng iman kepada yang gaib. Bukan penghinaan kepada akal pikiran manusia, iman kepada yang gaib, tidak. Iman kepada gaib justru menguatkan fungsi akal pikiran kita. Menjadikan akal pikiran kita ini sehat. Kalau kita tidak pakai akal pikiran itu secara sehat, maka Allah sudah mengabarkan seperti lisan penduduk ahli neraka mengatakan, oh, kalau seandainya dulu kami di dunia ini mau mendengar, mau berpikir jernih, digunakan dengan baik, maka kami tidak akan jadi penghuni neraka sa'ir. Allahu akbar. Terakhir pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi gaib itu ada 3 tingkatan. Pertama, gaib yang memiliki bekas, jejak, seperti iman kepada Allah, ada jejaknya melalui apa? Ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Alatnya untuk sampai mengantarkan kita kepada itu adalah akal, pikiran yang baik, yang murni, akal yang lurus. Yang kedua, gaib berupa apa? Gaibul akhbar, gaib berita, dari sisi berita. Ya, dia tidak ada jejaknya, tidak ada peninggalannya. Ya, bukti-buktinya dari mana? Hanya melalui perkabaran saja. Yang penting khabarnya itu adalah khabar shadiq. Khabar shadiq, kabar yang dijamin kebenarannya oleh akal pikiran manusia. Itu kabar dari mana? Dari Allah satu-satunya kabar yang benar. Apalagi zaman sekarang. Ya. Yang walaupun masuk dalam surat kabar, yang bisa dipercaya dari surat kabar itu barangkali hanya 5-10% saja. Ada anekdot di Mesir, tempat saya dulu belajar, ya, warga Mesir mengatakan tidak ada yang bisa dipercaya isi surat kabar di Mesir ini kecuali berita tentang kematian. Itu berita kematian, tidak ada yang dusta, tidak ada yang bohong. Ya, itu satu-satunya yang bisa dipercaya. Yang lain, politik, ekonomi, sosial, mayoritas bohong. Itu kata warga Mesir dulu. Wallahu alam. Nah, tapi kalau khabar shadiq tidak bisa diragukan. Seperti apa? Al-Quran memberikan kabar kepada kita tentang surga, tentang neraka, tentang akan terjadinya hari kiamat, tentang hari kebangkitan dan hari perhitungan amal manusia. Yang ketiga, ya, khabar dari sisi apa? Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu
dari sisi bahwasanya ada alam jin, ada hari akhirat, ada tentang neraka jahanam dan lain sebagainya, ini tidak ada asarnya. Ya. Tidak pula akal sampai ke sana. Ya. Tetapi hanya melalui khabar saja. Ini ghaib ikhbari. Yang pertama ghaib istidlali, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ada ghaib yang tidak bisa diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga, ghaib yang hanya bisa diketahui melalui khabar shadiq saja. Subhanallah. Mirsa yang dirahmati Allah. Itulah kajian kita tadabbur Quran tentang iman kepada yang gaib pada hari pertama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membimbing akal kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.